Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asik. Alhamdulillah akhirnya kita bersua kembali bersama teman-teman Green Canyon selama pandemi kurang lebih 3 atau 4 bulan. Ya, Kira-kira segitulah. ya. Kurang lebih berapa? 3 bulan. Jadi ceritanya kita baru saja kelar latihan. Baru saja ketemu. Jadi kita mau cerita keluh kesah selama musim corona ini, selama pandemi COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan Bapak Aswar, keluh kesah lo apa sih selama 3 bulan ke depan atau 4 bulan ini? Kalau keluh kesah gue sih untuk kemarin-kemarin ya, semasa pandemi bisa dibilang tuh agak sedikit mengganggu. Pastinya terutama semua orang pasti mau dari F&B, komunitas atau perusahaan ataupun lalu lintas, lalu lalang, semua orang pasti akan terganggu. Itu sih keluh kesah gue yang mengganggu kita semua. Paling menurut gue sih itu sih. Itu menurut keseluruhan. Kalau menurut lu tentang musik? Nah, terutama kalau atau tentang kegiatan lu di musik? Kalau kegiatan di musik bisa dibilang kemarin sempet agak sedikit kaget sebenarnya. Bisa dibilang karena itu udah ada, gue udah atur schedule, udah ada beberapa job ya bisa dibilang yang udah gue atur semuanya. Betul. Wedding apalah macam-macam. Tapi ternyata sampai yang gue kagetnya itu terutama tuh bukan karena jobnya di cancel juga, tapi ternyata yang nikah punya di cancel, diundur gitu kan. Jadi otomatis oh my god, dua-duanya gue kaget, kira-kira kenapa gue di cancel. Ternyata yang nikah pun diundur, jadi semuanya jadi agak sedikit shock sih, gue sih terhambat sih semuanya gitu. Iya sih, gue sih ngerasain banget. Soalnya ada 2 job wedding yang kita tunda ya. Betul. Ya, dan itu fee-nya lumayan. Kalau menurut lu gimana tuh? Kalau menurut lu sendiri gimana Ton? Kegiatan lu apa, keluh kesah lu apa di selama pandemi COVID-19 ini? Kalau gue sih, kalau gue bidang usaha kan, maksudnya kan usaha kayak buka usaha gitu, ngaruh banget. Apaan usaha lu? Cukur rambut ya? Pangkas. Gitu ya. Barbar shop. Katanya dia cukur Ces. Barbar shop, barbar. Oh, barbar. Lu barbar. Hasil cukurannya barbar banget. Seperti ini. Mungkin bisa dicek langsung aja. Masa cukur bener aja lu. Udah itu doang. Kalau gue apa ya? Ya, ya sama kayak orang lain rasain mungkin, kedampak gitu loh. Ya. Gue nggak ngerasain itu. Hah? Karena gue bukan tukang cukur. Iya, ngerti. Oke, itu kalau itu udah dijelaskan oleh Bapak Aswar. Maksud gue bagaimana keluh kesah lu ya, terutama tentang musik sih. Oh iya. Kalau musik sih lebih apa ya? Kalau gue cenderung kalau main gitar gitu sendiri nggak kurang semangat aja gitu. Buntu aja gitu, butuh teman gitu maksudnya. Oh, yang buat tetap ngefeel ya, bisa ketemu juga gitu kan. Tetap ngefeel sama tetap ngefeel, tetap ngesol sama kalau barengan gitu, kalau ngeband gitu ya. Kurang apa sih? Kurang greget. Iya, kurang greget. Kurang maknya gitu ya. Tanpa pala pusing juga kan. Iya, kepala pusing. Iya. Kepala pusing itu karena apa? Karena nggak kuat di senar. Nah, itu dia. Halo, sekarang di sebelah kiri gua nih diem baik. Lo jangan-jangan cepirit lagi. Aduh. Tadi kebetulan kita di sini pulang latihan langsung ke tempat gue, ke base camp. Kita makan bakso, alhamdulillah. Hah? Iya, senang banget kayaknya. Iya, alhamdulillah senang banget karena kayak apa? Kayak habis dari penjara katanya. Ya, memang benar sih, karena segala sesuatunya yang tadinya dongkol di sini bisa kita keluarkan ke anak-anak. Jujur aja sih, gue kalau kepala gue pusing itu biasanya gue minum bodrek, tapi ketika ketemu mereka cerita lepas semua, gue jadi tambah pusing. Ya, penjilat. Menurut lo gimana Nyet kalau kesal lo selama pandemi COVID-19 ini?
terutama tentang musik, kalau ke semuanya fleksibel pasti merasakan susah. Ya. Kalau Oke, terima kasih. belum, Pak. Kalau buat gua pribadi sih, kalau untuk di pas posisi untuk musik ya. Kalau untuk musik jujur gua kangen banget sama kalian. Itu tadi Anjing pedes tangan gue bukan. pas tadi latihan itu rasanya maknyo blekok gitu. sampai ini ya. Baru main balas semua ya. Nah, itu dia benar. Makanya gue tadi juga set gue bilang, gue masih bisa nyanyi apa kagak nih? Gitu. Gua ya mungkin kita berlima juga rindu banget sama yang namanya perform. Selama 3 bulan ini benar-benar kita berempat setengah. oh siapa yang tadi? Teman kita separuh. kita berlima kangen banget perform, rindu banget yang namanya suasana panggung, atmosfer panggung itu. Asik, atmosfer apa? Atmosfer itulah ya. Gila bahasanya, biasa banget. Kemarin mimpi lagi loh. Kemarin cerita sama gua mimpi lagi manggung sama Sila katanya. Asik. Sampai dia cerita. Asik, mudah-mudahan kesampaian lagi dengan didramerin oleh Doni. Kita bisa main sama Silon Seven. Bisa ngobrol lah ya. Setidaknya ya maksudnya semua kita artis ya, pekerja seni. Maksud gue band-band yang senior yang sudah profesional. Panutan. Oke. Band panutan gitu. Terus Ya mungkin semua yang dirasain untuk semua musisi dunia atau bahkan Indonesia atau bahkan yang indie itu ya ngerasain apa yang kita rasain. Ya mungkin di rumah kita ya cuman bisa ngulik-ngulik sendiri-sendiri aja kan, nggak bisa. lu ngulik. Ya ngulik dikit Bu. Kok bu sih? Hah? Kok bu? Iya, nggak apa-apa. Ngulik sedikit lumayan lah ya, ketemu ya lead menemukanmu ya. Iya. Gitu deh. Kemarin anehnya pas manggung biasa-biasa aja gitu, nggak diulik. Karena- Giliran ini nggak manggung diulik. Iya, karena ada yang marah Aja. vokalisnya. Oke. Kira-kira itu aja. Ya itu aja. Nah, sekarang udah keluh kesahnya, gua rasa Doni sama ya keluh kesahnya ya. Kangen panggung dong. Iya, pasti kalau kangen panggung. Apalagi memang kedatangan Doni ini belum lama ya di Green Canyon. Padahal kita temenan lama, tapi memang di Green Canyon ini kasarnya baru gabung di Green Canyon gitu. Apa salahnya gitu kan? Masalahnya ya di Green Canyon insya Allah band yang sudah serius gitu. Walaupun emang sampai saat ini belum menemukan titik terang, setidaknya udah dibayar. Dan oh ya, buat semuanya, kesan dan pesan lo tuh apa ya buat maksudnya kalau selama corona ini, selama pandemi ini, kesan dan pesan buat semuanya. Kalau menurut gua kan walau bagaimanapun kita harus tetap berkarya kan. Ya, kalau menurut lu gimana, War? Dari lu? Kalau buat dari gue, kalau buat untuk musisi ya kita tetap harus, kita jangan menyerah, dan hitungannya kita tetap harus berkarya. Dalam arti semuanya ya, entah itu vokalis, membuat lirik ataupun membuat suatu karya musik, apapun itu, kita tetap harus optimis. Kita tuh pasti tetap bisa, dan semoga isu COVID-19 ini cepat beres, cepat kelar, dan kita semua bisa normal kembali kayak sedia kala. Mantap, tumben lu cerdas. Nggak percuma lu botak ya. Kalau botak di depan itu biasanya pinter. Kalau botak di belakang itu biasanya pemikir. Nah kalau botak depan belakang, dia pikir dia pinter. Awan. Lu kalau ngomong ntar di TV begitu lo harus ngomong. Lah ini kan di TV. Di TV Green Canyon Channel. Di channel sebelah. Oke, siap. Terus buat kalau menurut lu ini buat kesan pesannya untuk semuanya kan? Iya, kurang lebih sama apa yang dibicarain sama Bapak itu. Lu plagiat lu. Tapi kan saya Keke bukan menambahin- boneka. Ya untuk para pekerja seni tetap semangat, apapun itu, berkarya, mau di bidang musik, mau di bidang apa, itu tetap berkarya. Jangan sampai kita ngelupain
identitas kita sebagai seniman atau sebagai pekerja seni. Siap, seniman. Seni itu air kencing. Man itu orang. Iya. Ya, pokoknya sih intinya itu sih. Yang penting di dalam kondisi apapun kita tetap berkarya. Misalkan Harus produktif ya. ya betul. Nah, udah berapa lagu Ton? Kalau kan lu tetap berkarya nih, udah berapa lagu yang lu cover atau yang lu apa namanya? Yang lu kuasain atau yang lu ciptain gitu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh, berarti di situ yang namanya produksi. tetap produksi produktif gitu ya di situ. Gue kurang produktan, gue bilang tadi. gitu. Gue kalau sendiri itu gimana ya? Oh, yang penting Kesalahan. finger ya, Ah, tetap ya, tetap. finger ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau lu fingernya gimana, Pak? Trackpad ada di rumah? Dengar-dengar sih kemarin gara-gara COVID-19 lu jual drum pad lu ya? Parah ya, sampai maksudnya dampaknya sampai seperti itu. Mungkin kalian juga atau semuanya ngerasain itu. Harapan doa kita semua mudah-mudahan ya kayak Asfar tadi, mudah-mudahan isu corona cepat berlalu karena memang benar-benar ini udah menjadi konspirasi juga tuh, ada yang bilang begitu karena akhirnya gue sedikit percaya waktu kemarin itu ada temen gue entah nyokapnya atau bokapnya ambeien periksa ke rumah sakit dan ternyata masuknya kategori corona. Dan ada yang bilang lagi juga virus corona juga katanya belum ada yang bisa ngecek karena virus itu belum bisa dicek, alat penggunaannya belum ada. Cuma ada yang emang gejala-gejalanya, kenapa semuanya tuh disangkut pautkan ke sana. Dan bisa dibilang ada politik juga di sini. Mungkin kalian ada yang setuju, boleh komen di bawah. Bawah mana? Di bawah, pokoknya di sini. Cek aja di bawah. Bawah kasur. Ya itu sih ya kita nggak perlu ini sih sebenarnya, maksudnya kita nggak juga harus lebih tahu lebih dalam lagi. Betul. Tapi juga nggak buta sama yang kayak gitu. Jadi intinya pemerintahan dari parpol manapun, entah lu suka atau tidak, intinya sekarang pemerintahan itu lagi di bawah kaki rakyat. Betul. Jadi disalahkan semuanya, semuanya sama-sama bingung gitu ya. Intinya sih mudah-mudahan cepat berlalu gitu aja sih. Kita tetap menjalani seperti biasa aja. Waspada pun tetap itu perlu. Ya kan, Contoh waspada. pakai masker, Pakai masker. Masker. cuci siapanya cuci tangan. Betul. Hand sanitizer gue masih ada. Kita tadi sebelum masuk juga pakai hand sanitizer ya. Kita tadi juga pakai masker di jalan karena ya keterbatasan tempat, jadi kita ngumpul begini. Tapi insya Allah mudah-mudahan nggak ada apa-apa setelah ini. Amin. Ada pesan-pesan lagi sebelum closing? Mungkin buat dari saya itu dulu aja. Itu namanya cukup. Nah, betul. Oh bagus. Belum. Selalu jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Udah gitu doang. Iya kan tadi gue bilang mudah-mudahan semuanya lancar. Tetap kita saling mendoakan baik, saling mendoakan baik. Mudah-mudahan kita semua tetap sukses di karirnya masing-masing. Amin. Oke, kita dari Salam Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ngapain sih?